melanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu. Jadi, agar pembelajaran kita lebih berkah, Ustazah minta bantuan anak Ustazah untuk memimpin doa belajar. Siapa yang mau membantu Ustazah? Ya, silakan Ataya. Doa sebelum belajar. Adin Ningtyas, Arsaka Akwan, Latifah. Baik, anak Ustazah. Tadi kita sudah berdoa. Sekarang coba seperti biasa sebelum mulai belajar kita memurojaah atau melancarkan hafalan kita yang sudah kita hafal. Kali ini kita bersama-sama membaca surat Al-Kautsar. Ayo, siapa yang mau memimpin? Ayo, siapa yang berani? Aku. Iya, sip. Ayo. Ayo sabar. Ya, surat Al-Kautsar. 1, 2, 3. Baik, dengan sering kita murojaah berarti insya Allah hafalan kita makin nempel di kepala kita. Kita sebagai warga negara Indonesia kita wajib atau harus tahu lagu-lagu nasional. Oke, sekarang siapa yang masih belum hafal lagu Indonesia Raya? Udah hafal semua? Sudah. Coba, Ustazah tes. Ayo kita nyanyikan. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah. Baik anak-anak Ustazah, minggu lalu kita sudah belajar tentang mengenal Rasul-Rasul Allah. Pada pertemuan yang lalu, siapa yang masih ingat materinya tentang apa saja? Coba, tentang apa saja mengenai Rasul-Rasul tadi? Apa? Apa? Tentang sifat Nabi dan Rasul. Iya, tentang sifat Nabi dan Rasul. Dan apa saja sifatnya Rasul atau Nabi dan Rasul? Jangan keroyokan. Anak yang berani itu harus berani angkat tangan. Saya Ustazah. Ayo, siapa yang berani? Aku. Ya, apa Mas? Ini amanah. Mana? Terus? Fatona. Kak Bapak. Nah, siapa yang mau melengkapi? Ya.
videonya? Sudah. Ustazah akan menyiapkan, kita nanti dengarkan bersama. Oke, dipahami ya, dilihat, didengar siapa saja nabi-nabi ulul azmi. Nama Nabi Ulul Azmi dan mukjizatnya. Yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi adalah para nabi dan rasul yang mempunyai ketabahan luar biasa dalam menghadapi cobaan serta ujian. Mereka itu adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus kepada kaum Bani Rasyid. Kaum ini termasuk kaum yang sulit diajak beriman kepada Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Ada beberapa keteladanan Nabi Ibrahim dalam menjalani amar ma'ruf nahi munkar. Pertama, saat mengajak kaumnya meninggalkan berhala dan meminta menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam berupaya melakukan diskusi dan dialog secara santun terlebih dahulu kepada kaum yang menyembah berhala. Yang ketiga, Nabi Musa. Nabi Musa adalah salah satu nabi dengan ujian yang sangat berat, yakni menghadapi Raja Fir'aun yang keji dan kaumnya sendiri yang membangkang. Yang keempat, Nabi Isa. Ketika dilahirkan oleh Maryam, Nabi Isa dan Maryam harus mendapatkan fitnah yang luar biasa karena terlahir tanpa ayah. Yang kelima, Nabi Muhammad. Ada nabi dan rasul terakhir Allah, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang sejak kecil sudah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendapat siksaan dan ujian berat karena kaum kafir yang pembangkang dan ingkar kepada Allah. Itu adalah nama-nama Nabi Ulul Azmi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sudah disimak tadi? Sudah. Minggu lalu kita sudah menghafal ke-25 nabi. Jadi di antara 25 nabi itu ada rasul atau nabi yang dijuluki sebagai nabi ulul azmi. Lalu apa itu ulul azmi? Berarti apa dong? Ulul azmi tadi apa? Kesabaran. Yaitu nabi dan rasul yang memiliki kesabaran, kekuatan, dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi ujian dan dalam berdakwah. Itu ya, itu nabi-nabi ulul azmi. Tadi sudah kita tonton di sana ada 5 nabi ulul azmi. Coba apa saja tadi? Siapa saja tadi? Nabi Nuh. Yang pertama Nabi Nuh. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Kelima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi coba tadi diingat Nabi Nuh tadi apa mukjizatnya? Apa mukjizatnya tadi? Ya, yang tadi. Tadi kan kaum Nabi Nuh itu tidak semuanya takut dengan Nabi Nuh, ya kan? Dia tidak mengakui Nabi Nuh, tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa Nabi Nuh, termasuk istri dan anaknya. Ya, jadi istri Nabi Nuh dan anak Nabi Nuh itu dia tidak mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Nuh. Oleh Allah karena kezolimannya, karena dia kedurhakaannya, akhirnya ditimpakan kaum Nabi Nuh, ditimpakan apa? Banjir. Nah di sini Allah memberi mujizat
sudah menyusun 25 nabi. 25 nabi. Sudah paham? Nanti ini akan Ustazah berikan lagi 25 nabi ini. Ini sudah disusun. Ya. Oke. Ini hasil kerja kita minggu yang lalu. Baik. Sekarang Ustazah akan berikan lembaran diskusi nanti dari 25 nabi itu. Kalian tulis siapa saja nabi yang masuk ke dalam ulul azmi. Paham anak-anak Ustazah? Baik. Sekarang Ustazah bagikan lembar diskusinya. Sudah siap untuk berdiskusi? Sudah dapat semua lembar diskusi? Masing-masing kelompok? Baik, kalau sudah, silakan dibaca dan dipahami petunjuknya. Silakan bekerja sama, tulis hasil diskusinya. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, coba kelompok. Sudah selesai? Sudah disiapkan semua? Sudah. Kalau sudah, kita presentasi. Kelompok mana yang mau duluan maju? Ya, kelompok 5. Silakan maju kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok 5 mau membacakan hasil diskusi. Kelompok 5. 1. Memiliki mukjizat Bacakan dulu apa hasil diskusinya. Sifat-sifat dan ciri Rasul Ulul Azmi. Oke, dengarkan sifat dan ciri Rasul Ulul Azmi. 1. Memiliki mukjizat yang luar biasa. Senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya. Nomor 2. Menyebutkan 5 Rasul Ulul Azmi dan mukjizatnya. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh. Tanya kelompok yang lain. Ya, Rifat. Coba tanyakan. Mau bertanya sama Ustazah atau kelompok 5? Ya, kencang suaranya biar kelompok 5 mendengar. Apa bentuk kesabaran dari Nabi Ibrahim? Nah, kelompok 3 bertanya kepada kelompok 5. Kan Nabi Ibrahim itu termasuk Nabi Ulul Azmi. Kelompok 3 nanya, coba sebutkan atau apa sih bentuk kesabaran atau keluar biasaan dari Nabi Ibrahim. Coba kelompok 5. Kelompok 5 apa? Nabi Ibrahim sabar dan ikhlas ketika Allah memerintahkan
siap kita semua. Baik, siapa yang mau membantu Ibu untuk menutup pelajaran? Membaca doa tutup pelajaran. Siapa yang mau memimpin? Oke, Rifat. Ya, silakan. Bersiap. Doa tutup pelajaran. Kita akhiri, kalau dalam tadi penyampaian pembelajaran Ustazah